Ketika rapat penting dengan perusahaan raksasa tinggal 2 jam lagi, laptop sang CEO cantik yang berisi data vital perusahaan tiba-tiba mati total. Semua karyawan panik mencari solusi, hingga CEO itu berkata dengan nada menantang, "Siapapun yang bisa menghidupkan laptop ini akan jadi asisten pribadiku, bahkan boleh mencium pipiku." Tak satu pun berhasil. Sampai seorang OB muda maju dengan berani. Meski dihina dan diremehkan, ia tetap mencoba, dan hanya dalam 10 menit, laptop itu kembali menyala. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu suasana kantor pusat Skylink Corporation berubah seperti medan perang. Biasanya lantai 8 dipenuhi tawa ringan dan suara ketikan keyboard yang ritmis. Namun kali ini semuanya panik. Suara langkah kaki berlari, telepon yang berdering tak henti, dan teriakan cemas staf terdengar bersahut-sahutan. Di ruang kerja megah berhias dinding kaca, Larissa Anindya, CEO muda berusia 29 tahun yang dikenal cerdas sekaligus tegas, berdiri mematung di depan meja kerjanya. Di sana, laptop hitam berlogo perusahaan, yang berisi seluruh rencana strategis merger dengan Titan Global Holdings, mendadak mati total. Tidak ada suara kipas, tidak ada cahaya indikator. Seolah seluruh kehidupan alat itu disedot ke dalam kegelapan. "Coba lagi colokan ke stop kontak lain," seru Bima, kepala divisi IT, dengan keringat menetes di pelipis. "Saya sudah, Pak. Power supply normal. Tapi motherboardnya sepertinya korslet," jawab salah satu teknisi tergesa. Larissa menatap jam tangannya. Hanya 2 jam lagi sebelum presentasi dengan pihak investor dari Singapura yang bisa menentukan nasib perusahaan. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar menahan emosi. Di dalam laptop itu ada semua data keuangan, proyeksi laba, desain proyek, bahkan video presentasi. "Tanpa itu, kita selesai," katanya lirih, tapi cukup keras untuk membuat semua orang menelan ludah. Beberapa staf mencoba mencari solusi cepat. Ada yang menelpon servis resmi, ada yang menawarkan mengganti perangkat baru, namun Larissa tahu, tak semudah itu. Semua file terenkripsi, dan hanya laptop itulah yang memiliki kunci utamanya. Di sudut ruangan, aroma parfum mahal bercampur dengan keringat panik. Para manajer berbisik satu sama lain. Kalau rapat gagal, kontrak itu hangus. Investor bisa batalin kerjasama. Gawat, masa depan kita di ujung tanduk. Larissa memijit pelipisnya, menatap layar yang gelap. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia menahan diri untuk tidak menunjukkan kelemahan di depan bawahannya. "Bima, aku tak peduli bagaimana caranya. Hidupkan laptop itu. Apapun yang terjadi." Bima mengangguk gugup. "Kami akan coba metode bypass, Bu." "Berapa lama?" "Mungkin 2 jam." Larissa menatapnya tajam. "Kita tidak punya 2 jam." Suasana makin tegang. Pendingin ruangan tak lagi terasa. Setiap detik berlalu seperti jarum jam yang menancap di dada semua orang. Seorang sekretaris mencoba menenangkan sang CEO, membawa segelas kopi panas, namun Larissa hanya menggeleng pelan. Dalam keheningan itu, suara hujan di luar gedung terdengar samar. Langit Jakarta yang biasanya cerah kini mendung, seolah ikut mencerminkan suasana hati semua orang di ruangan itu. Tiba-tiba, layar monitor cadangan yang tersambung dengan sistem backup ikut padam. Satu persatu lampu di server office berkedip aneh. Bima menatap kaget. "Ini aneh. Seolah sistemnya terkunci dari dalam," gumamnya. Larissa berjalan ke arah jendela besar, memandangi kota yang diselimuti hujan. Ia menarik napas panjang dan berucap lirih, "Tuhan, jangan biarkan semuanya berakhir seperti ini." Dari kejauhan, seorang pria berseragam abu-abu dengan logo maintenance di dadanya sedang mengepel lantai koridor. Ia berhenti sejenak, mendengar hiruk-pikuk dari ruang CEO. Namanya Reno Pradipta, seorang OB yang selalu datang paling pagi dan pulang paling malam. Ia menatap ke arah ruangan kaca dengan raut prihatin. Namun saat itu, tak seorang pun menyadari bahwa di balik kesederhanaannya,
Pemuda itulah yang kelak akan menjadi penyelamat hari itu. Larissa menatap jam tangannya lagi. 1 jam 55 menit tersisa. Detik demi detik berlalu, dan ketegangan makin terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ruang rapat utama Skylink Corporation kini menjadi pusat kegelisahan. Udara di dalam ruangan itu tegang dan panas, meski pendingin ruangan menyala di suhu 18 derajat. Puluhan karyawan berdiri melingkar di sekitar meja kerja sang CEO, menatap layar laptop hitam yang masih saja gelap tanpa tanda-tanda kehidupan. Larissa berdiri di tengah, mengenakan blazer putih elegan yang kini terasa berat oleh tekanan situasi. Rambut panjangnya yang biasanya terurai rapi kini sedikit berantakan, bibirnya menegang, dan matanya menunjukkan campuran antara amarah, cemas, dan keputusasaan. Ia menatap semua staf dengan tajam, lalu berkata lantang, suaranya bergetar namun berwibawa. "Dengar semua," ujarnya sambil menepuk meja keras. "Kita tinggal punya 1 jam sebelum rapat dengan Titan Global dimulai. Laptop ini harus hidup sebelum itu. Kalau tidak, kerja keras kita selama 6 bulan akan sia-sia." Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan yang terdengar samar dari luar jendela kaca. Beberapa karyawan menunduk. Beberapa lainnya saling berbisik penuh panik. Larissa memejamkan mata sebentar, lalu menatap mereka satu persatu. "Siapapun yang bisa menyalakan laptop ini sebelum rapat," ucapnya dengan nada menekan setiap kata, "akan kujadikan asisten pribadiku." Suasana langsung berubah. Beberapa karyawan saling berpandangan. Sebagian mengira ia hanya bercanda. Tapi Larissa belum selesai. Ia mengangkat dagunya tinggi, lalu menambahkan dengan nada setengah sinis namun menggoda, "Dan, boleh mencium pipiku." Sekejap suasana meledak. "Apa tadi dia bilang cium pipi?" bisik seorang staf lelaki dengan mata melebar. "Wah, kesempatan langka," sahut yang lain sambil menahan tawa gugup. Namun di balik candaan kecil itu, semua tahu, sang CEO tidak sedang bermain-main. Bima, kepala IT, langsung menepuk tangan. "Oke, semua tim IT ke posisi. Kita lakukan deep recovery." 5 orang teknisi berlarian membawa alat, kabel, dan flash disk bootable. Suara keyboard, klik mouse, dan kabel yang dicolok bersahut-sahutan seperti orkestra panik. Larissa melipat tangan di dada, berdiri di depan mereka seperti jenderal di tengah pertempuran. "Waktu kalian 60 menit. Kalau gagal, kita semua akan kehilangan kepercayaan Titan Global, dan mungkin juga pekerjaan kalian." Setiap menit terasa seperti jarum jam yang berdetak di dada. Satu teknisi mencoba mengganti RAM. Gagal. Teknisi lain memasang hard drive eksternal untuk menyalin data, tapi sistem tetap tak mau hidup. "Gila, ini kayak dikunci dari dalam," gumam Bima, frustasi. Larissa menatap layar kosong itu lama, lalu menatap ke arah langit-langit, seolah menahan air mata. Ia tidak bisa membayangkan reputasinya hancur di depan investor. 1 jam berlalu. Masih tidak ada perubahan. Layar tetap hitam. Lampu indikator mati total. Beberapa karyawan mulai kehilangan semangat. Salah satu dari mereka berbisik pelan. "Mungkin kita memang sial hari ini." Larissa mendengarnya. Ia menatap tajam ke arah sumber suara, membuat semua orang langsung menunduk ketakutan. Ia melangkah ke jendela, memandangi gedung-gedung tinggi yang basah oleh hujan. Hela napasnya berat, bahunya turun perlahan. 1 jam sudah berlalu, katanya pelan. "Apakah tidak ada satupun di antara kalian yang cukup cerdas untuk menyelamatkan perusahaan ini?" Tak ada yang menjawab. Keheningan itu memotong udara seperti pisau dingin. Namun di antara kerumunan karyawan yang menunduk, seorang pria berseragam abu-abu berdiri di dekat pintu. Tangannya masih memegang kain pel dan semprotan pembersih. Ia terlihat ragu, tapi matanya menatap laptop itu dengan sorot berbeda. Tenang, yakin, dan penasaran. Dialah Reno, office boy sederhana yang tak pernah dianggap penting di ruangan itu. Ia menelan ludah, lalu melangkah pelan ke depan. "Permisi, Bu Larissa." Suaranya lembut tapi terdengar jelas di antara kesunyian. Semua kepala menoleh bersamaan. "Apa saya boleh coba memperbaikinya?" katanya polos,
tanpa kesombongan. Beberapa orang langsung tertawa keras. Serius nih? OB mau benerin laptop CEO? Bro, itu laptop jutaan data, bukan mesin pel. Larissa menatap Reno lama. Di matanya, ada rasa antara marah dan ingin tertawa. Tapi di balik semua itu, ada sedikit rasa penasaran. Dan kalimat yang akan ia ucapkan setelah ini, akan menjadi awal dari perubahan hidup mereka berdua. Semua mata menatap ke arah sumber suara itu. Seorang pria muda berseragam abu-abu berdiri di dekat pintu dengan kepala sedikit tertunduk. Tangannya masih memegang kain pel yang basah. Di dada kirinya terpasang papan nama kecil bertuliskan Reno Pradipta, seorang OB yang biasanya hanya muncul ketika lantai perlu dipel atau sampah sudah menumpuk. Ruangan hening beberapa detik sebelum tawa pecah dari sudut lain. "Ha! OB mau benerin laptop CEO?" seru seorang staf IT dengan nada mengejek. "Kau pikir ini sapu yang bisa disihir?" tambah yang lain sambil tertawa keras. Beberapa manajer ikut tersenyum sinis, bahkan ada yang berbisik, "Sudahlah, dia pasti cuma cari perhatian." Namun Reno tidak mundur. Ia menatap ke arah Larissa, yang saat itu berdiri dengan ekspresi kelelahan. Matanya tenang, tak ada kesombongan, hanya keyakinan. "Bu Larissa," katanya pelan, "izinkan saya coba sebentar saja. Kalau gagal, saya tidak akan memaksa." Larissa memandangi pria itu lama. Dalam keadaan normal, ia mungkin sudah mengusir siapapun yang berani bicara tanpa izin. Tapi kali ini, keputusasaan membuatnya menyingkirkan gengsi. Dengan suara datar ia berkata, "Silakan, OB. Tapi jangan harap aku akan bertanggung jawab kalau kau malah merusaknya." Reno menunduk sopan. "Baik, Bu. Saya akan hati-hati." Beberapa karyawan langsung saling pandang dan menahan tawa. "Kita lihat nih, si tukang pel mau jadi teknisi," bisik salah satunya. Bima, kepala IT, hanya menghela napas panjang. "Sudah, biarkan saja. Toh kita juga sudah kehabisan ide," katanya pasrah. Reno meletakkan embernya di sudut ruangan dan perlahan berjalan mendekati meja CEO. Setiap langkahnya terasa berat karena tatapan meremehkan menusuk dari segala arah. Ia menarik napas dalam, lalu duduk perlahan di kursi depan laptop itu. Tangannya yang kasar karena kerja kasar menggenggam perangkat mewah yang seolah bukan miliknya. Ia menatap layar hitam itu lama, seolah berbicara dengannya dalam hati. Di sekelilingnya, suara tawa perlahan mereda. Semua ingin tahu, apa yang akan dilakukan OB ini? Reno membuka tas kecil yang selalu ia bawa kemanapun. Dari dalamnya ia mengeluarkan beberapa alat kecil, obeng presisi, kain halus, dan botol kecil berisi cairan bening. "Dia bawa alat?" bisik salah satu staf. "Gila, OB tapi kayak teknisi profesional," gumam yang lain, mulai ragu menertawakan. Larissa memperhatikan dengan saksama. Ada sesuatu dalam cara Reno bekerja. Gerakannya tenang, penuh perhitungan, bukan asal coba-coba. Ia membuka casing belakang laptop dengan hati-hati, memeriksa jalur kabel, kemudian menekan titik tertentu di papan sirkuit. Sepertinya ada short connection di bagian regulator power," gumam Reno pelan. Bima spontan menatapnya. "Kau tahu soal itu?" Reno hanya tersenyum kecil. "Sedikit, Pak. Saya dulu pernah belajar teknik komputer sebelum bekerja di sini." Ucapan itu membuat ruangan sejenak hening. Semua orang yang tadi menertawakannya kini saling pandang dengan wajah malu. Larissa masih belum berkata apa-apa. Di matanya kini muncul rasa ingin tahu yang tulus. Ia menatap pria muda itu, melihat bukan lagi seorang OB, tapi seseorang yang memegang ketenangan di tengah kekacauan. Beberapa menit berlalu. Reno menekan kombinasi tombol tertentu, menyambungkan kabel kecil dari alat pribadinya ke port USB, lalu menunggu sejenak. Suasana ruangan begitu hening hingga suara hujan di luar terdengar jelas. Semua menatap tanpa berkedip. Reno menarik napas dalam, lalu menekan tombol power. Klik. Namun sebelum layar menyala, bab ini berakhir dengan ketegangan menggantung, antara harapan, rasa ingin tahu, dan gengsi yang perlahan mulai runtuh di hati semua orang di ruangan itu. Larissa,
yang tadinya hanya ingin sekadar mencoba keberuntungan, kini menatap Reno dengan pandangan berbeda. Dalam hatinya, ia berbisik pelan. Siapa sebenarnya pria ini? Reno duduk di kursi CEO dengan sikap tenang yang tak biasa. Semua mata tertuju padanya, seolah setiap gerakannya adalah tontonan yang menegangkan. Di sekelilingnya, para staf IT yang tadi menertawakannya kini menatap dengan canggung, sebagian bahkan menahan napas. Tas kecil yang selalu ia bawa kemanapun akhirnya membuka rahasia kecil tentang dirinya. Di dalamnya, tersusun rapi beberapa alat servis mini, obeng presisi, thermal paste, kain halus, dan botol kecil berisi cairan pembersih khusus. Larissa memperhatikan semua itu dengan mata yang sedikit membesar. Ia tak menyangka, seorang OB bisa membawa perlengkapan seperti teknisi profesional. Reno memegang laptop itu seolah sedang menyentuh sesuatu yang berharga. Ia membalik perlahan, membuka casing belakang dengan hati-hati, tidak terburu-buru. Gerakannya tenang, namun matanya fokus penuh. Setiap baut ia lepas dengan urutan yang sistematis, seakan telah memahami anatomi perangkat itu di luar kepala. Dia tahu apa yang dia lakukan, gumam salah satu teknisi, lirih namun cukup terdengar oleh yang lain. Bima hanya menatap kosong, antara kagum dan tidak percaya. Larissa berdiri di belakangnya, kedua tangannya terlipat di dada, mencoba tampak tenang padahal jantungnya berdebar. Entah kenapa, ada sesuatu yang berbeda dari cara Reno bekerja. Tidak panik, tidak ragu. Ada ketenangan yang anehnya membuat seluruh ruangan ikut diam. Reno mengeluarkan kain halus, menyeka bagian motherboard yang lembab akibat embun pendingin ruangan. Ia kemudian meneteskan sedikit cairan pembersih pada kapas, membersihkan bagian konektor daya, lalu memeriksa jalur arus listrik menggunakan alat kecil dari saku bajunya. Setiap langkahnya presisi. Setiap gerakannya seperti sudah terlatih selama bertahun-tahun. Coba colok lagi kabel dayanya, Pak Bima, ucap Reno tenang. Bima menurut tanpa banyak kata. Kabel disambungkan. Tidak ada suara apapun. Semua menahan napas. Lalu Reno menekan kombinasi tombol di keyboard. CTRL Shift, Power S. Seketika terdengar klik kecil dari dalam mesin. Reno tersenyum samar. Sekarang, ujarnya pelan. Kita coba sekali lagi. Ia menekan tombol power. Beep. Lampu indikator menyala. Kipas berputar. Dalam hitungan detik, layar laptop yang tadinya gelap kini menampilkan logo biru perusahaan, Skylink Corporation. Suara startup khas Windows terdengar di seluruh ruangan, dan seketika semua orang membeku. Tidak ada yang bersuara selama beberapa detik. Sampai akhirnya salah satu staf spontan berteriak. Hidup! Laptopnya hidup! Teriakan itu diikuti sorak-sorai, tepuk tangan, bahkan tawa lega. Bima langsung menepuk bahu Reno dengan ekspresi tidak percaya. Kau menyelamatkan kita semua, katanya terbata-bata. Larissa menatap layar itu lama, lalu menatap Reno dengan sorot mata yang berubah, dari frustasi menjadi takjub. Bagaimana kau bisa tahu masalahnya? Tanyanya pelan. Reno tersenyum kecil. Saya pernah belajar teknik komputer, Bu. Waktu kuliah dulu, saya bantu teman-teman servis perangkat di kampus. Larissa menatapnya tak berkedip. Ia merasa kata-kata itu sederhana, tapi mengandung sesuatu yang dalam, sebuah kisah masa lalu yang belum terungkap. Seluruh ruangan kini dipenuhi rasa lega. Namun bagi Larissa, perasaan yang muncul lebih rumit dari sekadar syukur. Ada sesuatu dalam diri Reno yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Ia mendekat, berdiri di samping Reno yang masih duduk di kursinya. Tatapannya lembut, suaranya menurun. Terima kasih, Reno. Kau baru saja menyelamatkan masa depan perusahaan ini, dan mungkin juga aku, ucapnya dengan senyum tipis. Reno bangkit perlahan, menunduk sopan. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Bu. Suasana hening lagi. Tapi kali ini bukan karena tegang, melainkan karena kekaguman. Lalu, tanpa diduga, Larissa mengangkat dagu dan berkata lantang di depan semua orang. Janji adalah janji, bukan? Semua staf menoleh kaget. Reno menatapnya bingung.
Larissa tersenyum penuh arti. Aku bilang siapapun yang bisa menyalakan laptop ini akan kujadikan asisten pribadiku, dan boleh mencium pipiku. Seketika ruangan gempar. Beberapa staf menutup mulut menahan tawa. Sebagian bersorak pelan. Tapi tak ada yang berani bicara. Larissa melangkah mendekat. Jaraknya hanya beberapa inci dari wajah Reno. Aromanya lembut. Tatapannya tajam tapi penuh rasa syukur. Ia berbisik pelan. Kau pantas mendapatkannya. Dan sebelum siapapun sempat bereaksi, Larissa menepuk pipinya perlahan, lalu memberikan ciuman singkat di pipi kanan Reno. Ruang kantor yang tadinya bising kini sunyi total. Detik itu, dunia seperti berhenti berputar, dan tanpa disadari, babak baru kehidupan mereka pun dimulai. Suasana kantor mendadak seperti meledak oleh kejutan yang tak seorang pun bayangkan. Detik setelah suara startup laptop itu terdengar, ruang rapat yang sebelumnya seperti kuburan berubah menjadi arena sorak-sorai penuh kegembiraan. Para staf bertepuk tangan, beberapa bahkan bersiul kecil. Mereka tak percaya bahwa penyelamat hari ini bukanlah teknisi profesional atau manajer berpengalaman, melainkan seorang OB sederhana bernama Reno Pradipta. Larissa berdiri perlahan. Wajahnya yang semula tegang kini memerah karena campuran rasa syukur dan kagum. Ia menatap layar yang menampilkan semua data penting perusahaan, presentasi merger, laporan keuangan, grafik performa, semuanya utuh. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang hilang. Rasanya seperti keajaiban. Larissa menatap Reno, yang masih berdiri canggung di depan meja kerjanya. Seragam abu-abu miliknya kini tampak kontras dengan ruangan mewah berlapis kaca dan marmer. Keringat membasahi pelipisnya. Tapi sorot matanya tetap tenang dan bersahaja. Reno, panggil Larissa dengan suara yang lebih lembut daripada sebelumnya. Semua orang langsung terdiam. Ia melangkah mendekat. Sepatu hak tingginya beradu dengan lantai marmer, menciptakan gema halus di tengah keheningan. Kamu baru saja menyelamatkan perusahaan ini, katanya sambil menatap langsung ke matanya. Reno tersenyum kikuk, menunduk sopan. Saya hanya beruntung. Bu. Bukan, jawab Larissa cepat. Kau berbakat. Sekejap, ruangan kembali sunyi. Tidak ada yang berani bicara. Semua hanya menatap. Lalu tanpa diduga, Larissa mengangkat tangannya, menyentuh bahu Reno dengan lembut, dan memeluknya. Semua mata membelalak. Pelukan itu bukan pelukan biasa, lebih kepada luapan rasa lega. Rasa terima kasih yang tak bisa diungkapkan lewat kata-kata. Larissa menutup matanya sejenak, seolah mencari ketenangan di dada pemuda sederhana itu. Dan sebelum Reno sempat berkata apapun, Larissa menepati janjinya. Ia menegakkan tubuh, menatapnya lekat-lekat, lalu mencondongkan wajah dan memberikan ciuman singkat di pipi kanannya. Suara kecil dari beberapa karyawan langsung terdengar. Ya ampun, dia benar-benar melakukannya. CEO kita gila atau romantis, sih? Gila, OB-nya hoki banget. Namun Larissa tak peduli. Ia mundur satu langkah, tersenyum malu tapi tulus. Itu janjiku. Dan aku tidak pernah ingkar janji, ucapnya sambil menatap Reno yang wajahnya kini bersemu merah seperti tomat matang. Reno tak tahu harus berbuat apa. Tangannya kaku, jantungnya berdegup keras. Seolah seluruh darah di tubuhnya naik ke kepala. Terima kasih, Bu. Tapi saya rasa ini terlalu berlebihan. Suaranya lirih. Larissa tertawa kecil. Tidak. Reno. Itu pantas. Kau baru saja menyelamatkan nama baik kita di hadapan dunia. Beberapa staf bertepuk tangan pelan. Sebagian tertawa menutupi rasa iri, dan sebagian lain berbisik kagum. Reno menjadi pusat perhatian. Tapi di balik semua itu, Larissa merasakan sesuatu yang lebih dalam, sebuah getaran hangat di dada yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memperhatikan Reno berjalan mundur, menunduk, berusaha kembali mengambil ember dan kain pelnya. Namun Larissa menahan tangannya. Tidak perlu pel sekarang, katanya sambil tersenyum lembut. Hari ini, kau bukan hanya OB, kau pahlawan. Kata-kata itu membuat Reno terdiam. Ia menatap mata Larissa sejenak, dan di situ, sesuatu yang tak terucap muncul di antara mereka.
Sebuah koneksi halus yang belum mereka pahami, namun terasa nyata. Bima, kepala It, akhirnya mendekat sambil tersenyum lebar. Bu, rapat dengan Titan Global tinggal 30 menit lagi. Semua file sudah bisa diakses. Larissa mengangguk, lalu menatap Reno sekali lagi. Baik, siapkan ruang konferensi. Dan, Reno. Ya, Bu. Jangan kemana-mana setelah ini. Aku ingin bicara denganmu. Reno hanya bisa menelan ludah, merasa bingung sekaligus gugup. Ia tidak tahu bahwa kalimat sederhana itu akan menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Sementara Larissa berjalan menuju ruang rapat, ia menyentuh pipinya sendiri, tempat di mana kulit Reno tadi bersentuhan dengannya secara tidak sengaja saat ia menciumnya. Entah mengapa, dadanya bergetar aneh. Sebuah perasaan yang tak seharusnya ada antara CEO kaya dan OB sederhana kini mulai tumbuh pelan-pelan, tanpa mereka sadari. Dan dari kejauhan, hujan yang menetes di jendela kaca terasa seperti musik lembut yang mengiringi awal kisah mereka. Setengah jam setelah keajaiban itu terjadi, suasana kantor berubah total. Dari kepanikan menjadi keyakinan, dari rasa putus asa menjadi harapan baru. Di ruang konferensi lantai 8, segala persiapan dilakukan secepat kilat. Laptop yang semula mati kini menyala terang, menampilkan logo Skylink Corporation di layar besar proyektor. Para staf berdiri rapi di sisi ruangan, mengenakan pakaian terbaik mereka. Aroma parfum profesional bercampur dengan tegangnya udara ambisi. Di tengah ruangan, duduk para perwakilan Titan Global Holdings, 5 orang investor asing dengan wajah serius, jas gelap, dan tatapan penuh penilaian. Larissa melangkah masuk dengan percaya diri. Rambut panjangnya dikuncir setengah. Blazer putihnya tampak tegas namun anggun. Tak seorang pun akan menyangka bahwa kurang dari 2 jam lalu, wanita ini hampir kehilangan segalanya. Tapi kini, sorot matanya kembali tajam seperti semula, mata seorang pemimpin sejati. Good morning, ladies and gentlemen. Ucap Larissa dengan senyum tenang. Let's begin our presentation. Suara klik remote terdengar. Slide pertama muncul. Tampilan grafis yang menawan, animasi lembut, dan angka-angka meyakinkan memenuhi layar. Semua berjalan mulus. Tak ada error, tak ada gangguan sistem, tak ada kebingungan seperti yang mereka takutkan sebelumnya. Setiap kata yang keluar dari mulut Larissa terdengar mantap dan berirama. Ia menjelaskan tentang proyek ekspansi jaringan satelit Skylink ke Asia Tenggara, tentang efisiensi teknologi komunikasi, dan tentang bagaimana kerjasama ini akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Investor mengangguk berkali-kali. Beberapa bahkan berbisik, mencatat angka di tablet mereka. Sementara di balik kaca ruang konferensi, Reno berdiri diam. Ia tidak ikut rapat, tapi diminta Larissa untuk menunggu di luar. Dari celah pintu kaca, ia bisa melihat sang CEO berbicara dengan penuh karisma di depan investor kelas dunia. Anggun, berwibawa, dan jauh dari kesan wanita yang tadi sempat panik. Reno hanya tersenyum kecil. Ia merasa bahagia bisa berkontribusi meski sedikit. Di dalam ruangan, Larissa sempat melirik ke arah luar kaca. Pandangannya sekilas bertemu dengan Reno. Sebuah senyum tipis terlukis di wajahnya. Senyum yang hanya Reno pahami artinya. Setelah 1 jam penuh, presentasi berakhir dengan tepuk tangan. Seorang pria asing, perwakilan utama Titan Global, berdiri dan menjabat tangan Larissa. Excellent presentation, Miss Larissa. We are impressed with your precision and leadership. Larissa menunduk sopan. Thank you. It means a lot to us. Suara tanda tangan di atas kertas kontrak terdengar jelas, seperti ketukan palu kemenangan. Nilai kerjasama yang baru disepakati, 1,8 miliar rupiah per tahun, dengan potensi ekspansi jangka panjang. Saat investor pergi dengan wajah puas, para staf bersorak pelan dan saling berpelukan. Beberapa menangis lega. Bima, kepala IT, sampai mengusap air matanya diam-diam. Namun di tengah kebahagiaan itu, Larissa berdiri mematung di depan meja konferensi. Ia menatap layar laptopnya yang kini berfungsi normal dan berkata dalam hati, tanpa dia, semua ini takkan terjadi.
Ia memejamkan mata, mengingat kembali sosok Reno dengan tangan kasarnya yang begitu telaten memperbaiki laptop ini. Ada sesuatu dalam kesederhanaan pria itu yang tak bisa ia jelaskan, bukan sekadar keterampilan, tapi ketenangan, keyakinan, dan ketulusan. Setelah semua tamu pergi, Larissa melepas napas panjang dan menatap ke arah pintu. Reno masih berdiri di luar, menunduk sopan. "Masuklah, Reno," katanya lembut. Reno melangkah pelan, sedikit gugup. "Selamat, Bu. Kerjasamanya berhasil," katanya tulus. Larissa tersenyum hangat, berbeda dari biasanya. "Aku yang harus berterima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin hari ini jadi mimpi buruk." Reno menggaruk belakang kepala. Malu. "Saya cuma beruntung, Bu. Siapapun bisa melakukannya kalau mau mencoba." Larissa menggeleng pelan. "Tidak, Reno. Tidak semua orang punya ketenangan saat dunia di sekitarnya panik. Dan aku sangat menghargai itu." Suasana di antara mereka berubah hening namun hangat. Larissa menatap wajah Reno lama-lama. Untuk pertama kalinya dalam karirnya yang keras dan penuh tekanan, ia merasa benar-benar aman di dekat seseorang. "Reno," katanya akhirnya, "besok mulai jam 8 pagi. Datang ke ruanganku. Aku punya keputusan penting." Reno mengangguk tanpa berani bertanya. "Baik, Bu." Ketika Reno melangkah keluar ruangan, Larissa menatap punggungnya yang menjauh. Dalam hatinya, perasaan yang semula hanya rasa terima kasih perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain, lembut, jujur, dan berbahaya. Ia tersenyum sendiri, berbisik pelan. "Laptop ini bukan satu-satunya yang hidup kembali hari ini. Hatiku juga." Keesokan paginya, suasana kantor Skylink Corporation terasa tidak biasa. Dari pintu masuk hingga ruang kerja eksekutif, bisik-bisik terdengar di setiap sudut. Karyawan saling bertukar pandang, membicarakan kabar yang baru saja menyebar seperti api di tengah ladang kering. Seorang OB diangkat menjadi asisten pribadi CEO. "Serius? Yang jadi asisten Bu Larissa itu Reno? Si tukang pel itu?" "Iya, aku dengar langsung dari HRD. Katanya keputusan pribadi CEO." "Gila, OB jadi asisten pribadi CEO? Dunia sudah terbalik, bro." Desas-desus itu mengalir deras. Beberapa karyawan geleng-geleng kepala, ada yang tertawa sinis, tapi tak sedikit juga yang diam dan berpikir dalam hati. Bagaimana mungkin seseorang yang hanya kemarin membersihkan lantai, hari ini duduk di kantor eksekutif? Reno melangkah pelan melewati koridor yang kini seperti lautan tatapan. Seragam abu-abu khas petugas kebersihan yang biasa ia kenakan kini diganti dengan kemeja putih bersih, celana bahan hitam, dan name tag baru bertuliskan Reno Pradipta Personal Assistant to CEO. Ia masih sulit percaya. Semalam Larissa memanggilnya ke ruang pribadi dan berkata dengan suara lembut namun tegas. "Reno, aku butuh seseorang yang bisa kupercaya. Seseorang yang bekerja bukan demi pujian, tapi karena tanggung jawab. Mulai besok, kau akan menjadi asisten pribadiku." Reno sempat menolak. "Tapi, Bu, saya tidak pantas. Saya tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya pengalaman di posisi itu." Larissa hanya tersenyum. "Jabatan bukan soal gelar, tapi kontribusi. Kau sudah membuktikannya kemarin. Dan hari ini, keputusan itu resmi diumumkan melalui email seluruh divisi." Saat Reno masuk ruang CEO untuk hari pertamanya, Larissa sudah duduk di kursinya, memandangi pemandangan kota Jakarta dari balik dinding kaca besar. Ia menoleh dan tersenyum kecil. "Pagi, asisten baruku." Reno menunduk sopan. "Selamat pagi, Bu Larissa. Terima kasih atas kepercayaannya." Larissa berdiri, berjalan mendekat. "Kau tampak cocok mengenakan pakaian itu. Jujur, aku tak pernah melihat seseorang serapi ini dengan aura yang begitu tenang." Reno tersipu, tidak tahu harus berkata apa. "Saya hanya berusaha tidak memalukan ibu." "Tidak mungkin," balas Larissa cepat. "Kau justru membuatku bangga." Sepanjang hari itu, Reno mendampingi Larissa menghadiri rapat, mengatur jadwal, dan mencatat instruksi penting.
Beberapa manajer senior memandangnya dengan tatapan mencemooh, tapi Reno menanggapinya dengan senyum dan kerja nyata. Ia tak membalas ejekan, tak menuntut hormat, ia hanya bekerja dengan sepenuh hati. Larissa memperhatikannya diam-diam dari waktu ke waktu. Ia kagum pada kesederhanaan Reno. Pria itu tidak berubah meski kini berada di posisi yang lebih tinggi. Ia tetap rendah hati, tetap ramah kepada satpam dan OB lain. Bahkan masih membantu petugas kebersihan lain memindahkan galon air tanpa diminta. Sore harinya, setelah semua pekerjaan selesai, Larissa memanggil Reno ke ruangannya lagi. "Bagaimana hari pertamamu?" tanyanya sambil menyesap kopi. Reno tersenyum. "Aneh, Bu. Semua orang melihat saya seperti saya melakukan kejahatan besar." Larissa tertawa kecil. "Biarkan saja. Orang memang sulit menerima ketika seseorang dari bawah naik terlalu cepat. Tapi waktu akan membungkam mereka." Suasana sejenak hening. Hanya suara lembut pendingin ruangan yang terdengar. Reno menatap Larissa, dan untuk pertama kalinya ia berani berkata jujur. "Terima kasih, Bu. Tidak hanya karena jabatan ini, tapi karena Ibu melihat saya sebagai manusia, bukan hanya sebagai OB." Larissa terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya lebih dalam dari yang ia kira. Ia menatap wajah Reno lama-lama, lalu berkata pelan, "Dunia akan selalu menilai dari penampilan. Tapi aku selalu percaya, ketulusan adalah kemampuan paling langka." Mereka bertukar pandang. Ada kehangatan di udara yang sulit dijelaskan. Dan sejak hari itu, Reno selalu berada di sisi Larissa, di ruang rapat, di mobil kantor, bahkan di setiap perjalanan bisnis. Di mana ada Larissa, di situ ada Reno. Beberapa orang mungkin menertawakan keputusan itu, tapi Larissa tahu betul. Reno bukan sekadar asisten. Ia adalah alasan kenapa perusahaan itu masih berdiri. Dan tanpa disadari, kehadirannya perlahan juga menjadi alasan kenapa hatinya mulai berdetak dengan cara yang berbeda. Hari demi hari berlalu, dan suasana di kantor Skylink Corporation perlahan berubah. Bukan hanya karena performa perusahaan meningkat setelah kerjasama besar dengan Titan Global, tetapi juga karena kehadiran sosok baru di sisi sang CEO. Kini, di setiap langkah Larissa Anindya, selalu ada Reno Pradipta, asisten pribadinya yang sederhana, tenang, dan penuh dedikasi. Awalnya, Larissa menganggap kehadiran Reno hanya sebatas profesional. Ia membantu mengatur jadwal rapat, menyusun laporan, mengingatkan waktu makan, bahkan menyiapkan kopi dengan cita rasa yang pas sesuai seleranya. Tidak terlalu pahit, tidak terlalu manis. Tapi lama-kelamaan, Larissa mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa nyaman. Setiap pagi ketika Reno mengetuk pintu ruangannya sambil membawa laporan dengan suara lembut. "Selamat pagi, Bu Larissa, ini agenda hari ini." Entah mengapa jantungnya selalu berdetak sedikit lebih cepat. Ia mulai menunggu kehadiran Reno, menunggu senyum tulus yang selalu membuat suasana tegang menjadi ringan. Larissa mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara Reno berbicara dengan sopan kepada staf lain, bagaimana ia tidak pernah marah meski sering diremehkan, dan betapa cermatnya ia bekerja tanpa mengeluh. Dalam hati, Larissa mengagumi ketenangan pria itu, ketenangan yang tidak pernah ia miliki, bahkan sebagai CEO besar sekalipun. Suatu sore, mereka harus berangkat ke Bali untuk menghadiri konferensi bisnis internasional. Larissa membawa rombongan kecil, dan tentu saja Reno turut serta. Penerbangan sore itu tenang. Langit jingga membalut pesawat dengan cahaya lembut. Larissa duduk di kursi kelas bisnis, sementara Reno di kursi belakang. Sesekali ia menoleh, dan setiap kali pandangannya bertemu dengan Reno, ada sesuatu yang membuatnya tersenyum tanpa alasan. Setibanya di Bali, mereka menginap di sebuah resort tepi pantai di kawasan Nusa Dua. Malam itu, angin laut berhembus lembut, langit penuh bintang, dan suara debur ombak menjadi musik alami yang menenangkan. Setelah makan malam bersama tim, Larissa tak bisa tidur. Ia melangkah keluar ke balkon kamarnya, mengenakan gaun santai berwarna putih dan syal tipis yang menari tertiup angin. Tanpa disangka, Reno berdiri di balkon kamar sebelah, tengah menatap laut. "Masih terjaga juga?" tanya Larissa dengan nada lembut. Reno menoleh kaget,
lalu tersenyum. Iya, Bu. Suasananya terlalu indah untuk dilewatkan. Larissa tertawa kecil. Kau ini memang aneh. Orang lain sudah tidur. Kamu malah menikmati ombak. Beberapa detik hening. Mereka hanya mendengarkan suara laut dan angin. Lalu Larissa berbicara lagi. Kali ini lebih pelan. Reno, boleh aku tanya sesuatu? Tentu, Bu. Larissa menatapnya lama, lalu berkata dengan nada yang nyaris seperti bisikan. Kau bukan OB biasa, kan? Reno terdiam sejenak, tersenyum samar. Saya hanya orang biasa yang mencoba melakukan pekerjaannya dengan benar. Tapi caramu bekerja, caramu berpikir, tidak seperti orang biasa. Kalau begitu, mungkin karena saya tidak pernah melihat pekerjaan rendah atau tinggi, Bu. Semua sama kalau dikerjakan dengan hati. Jawaban itu membuat Larissa terpaku. Angin laut menerpa wajahnya lembut. Dan di matanya ada kilau kagum yang tak bisa disembunyikan. Ia menatap Reno lama, seolah mencoba membaca seluruh rahasia di balik ketenangan pria itu. Kadang, ucapnya pelan, aku iri dengan ketenanganmu. Reno menatap ke laut, lalu menjawab. Mungkin karena saya sudah terbiasa kehilangan, Bu. Kalau kita sudah pernah kehilangan segalanya, kita belajar untuk tidak takut pada apapun. Larissa terdiam. Ada rasa iba, ada kagum, dan entah kenapa, ada getaran halus yang mulai tumbuh di dadanya. Malam itu, di bawah sinar bulan yang lembut, sesuatu di hatinya berubah. Ia tak lagi melihat Reno sebagai bawahan, melainkan sebagai seseorang yang membuatnya merasa hidup kembali. Ketika mereka berpisah di depan pintu kamar masing-masing, Larissa menatap Reno dengan senyum yang berbeda. Terima kasih sudah menemani malamku dengan percakapan singkat ini. Reno menunduk sopan. Saya yang berterima kasih, Bu. Semoga Ibu bisa tidur nyenyak. Larissa melangkah masuk ke kamar, tapi sebelum menutup pintu, ia sempat berbisik pelan, hampir tak terdengar. Entah kenapa, aku berharap besok pagi, kau masih jadi orang pertama yang kulihat. Dan malam itu, ombak terus berdebur di luar sana, seolah ikut menyaksikan bagaimana benih cinta mulai tumbuh, diam-diam, tapi pasti, antara seorang CEO yang kesepian dan asisten pribadinya yang berhati tulus. Malam itu, langit Jakarta berwarna kelabu. Rintik hujan turun perlahan, mengetuk jendela ruang kerja Larissa Anindya yang masih terang meski jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kantor sudah sepi. Hanya terdengar suara lembut pendingin ruangan dan detik jam dinding yang berdetak pelan. Reno masih duduk di kursi seberang meja Larissa, membantu merapikan laporan dan jadwal presentasi untuk esok hari. Seperti biasa, ia bekerja dengan tenang, tanpa banyak bicara. Namun malam itu, Larissa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Pandangan Reno tampak jauh, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Kau terlihat murung hari ini, ucap Larissa akhirnya, memecah keheningan. Reno tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Hanya sedikit lelah. Lelah jasmani atau lelah hati? Tanya Larissa lembut. Pertanyaan itu membuat Reno terdiam. Ia menghela napas panjang, lalu menatap layar laptop di depannya. Perangkat yang kini seolah menjadi simbol dari kisah hidupnya. Boleh saya jujur, Bu? Tanyanya hati-hati. Tentu saja, jawab Larissa dengan nada serius tapi penuh empati. Reno menatap keluar jendela. Dulu saya bukan siapa-siapa, tapi saya punya impian besar. Saya kuliah di jurusan teknik komputer, Universitas Negeri. Saya ingin membangun perangkat lunak untuk membantu UMKM di desa, agar mereka bisa bersaing di dunia digital. Larissa menatapnya dengan kagum. Jadi, kau memang ahli di bidang komputer sejak dulu? Reno mengangguk pelan. Ya, Bu. Tapi hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ketika saya di semester 4, ibu saya sakit keras. Tumor paru. Biaya rumah sakit begitu besar. Saya kerja paruh waktu siang malam, tapi tetap tidak cukup. Akhirnya saya terpaksa berhenti kuliah agar bisa bekerja penuh. Ia tersenyum getir. Matanya menatap kosong ke meja. Waktu itu saya janji pada diri sendiri,
Asal ibu bisa sembuh, saya rela kehilangan segalanya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Ibu meninggal sebelum saya sempat mengantarkan ijazah. Larissa terpaku. Kata-kata Reno terasa seperti anak panah yang menembus hatinya. Ia bisa merasakan beratnya beban yang dipikul pria itu. Beban yang membuatnya tetap rendah hati, namun juga kuat. Reno melanjutkan. Suaranya bergetar namun tegas. Sejak itu saya tidak pernah kembali ke kampus. Saya kerja apa saja. Jadi kuli bongkar muat, tukang parkir, hingga akhirnya diterima di sini sebagai OB. Saya tidak malu, Bu. Karena selama pekerjaan itu halal, saya tetap bisa menatap cermin tanpa rasa bersalah. Hening mengisi ruangan. Hanya suara hujan di luar yang menemani percakapan mereka. Larissa menatap Reno tanpa berkedip. Air matanya menetes perlahan di pipi, meski ia berusaha menyembunyikannya. Kau, luar biasa, Reno, ucapnya pelan. Banyak orang kehilangan arah setelah gagal, tapi kau malah berdiri lebih tegak. Reno tersenyum kecil. Saya hanya belajar dari ibu, Bu. Katanya, kesulitan bukan hukuman, tapi latihan untuk menjadi manusia yang lebih sabar. Larissa tidak bisa menahan emosinya. Ia berdiri, berjalan mengitari meja, lalu berhenti di depan Reno. Dengan tangan bergetar, ia menepuk bahunya lembut. Kalau saja semua pria di dunia ini punya hati sekuatmu, katanya lirih, mungkin dunia akan jauh lebih baik. Reno menunduk, merasa canggung dengan tatapan lembut itu. Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Tetapi itulah yang membuatmu berbeda, jawab Larissa cepat. Mereka terdiam cukup lama. Tatapan mata mereka bertemu, dan di antara keheningan, ada sesuatu yang lebih kuat dari kata-kata. Sebuah pengakuan tak terucap, yang hanya bisa dimengerti oleh dua hati yang sama-sama pernah terluka. Larissa akhirnya berkata pelan, mulai malam ini, aku tidak ingin kau memanggilku, Ibu, lagi kalau sedang tidak di depan orang lain. Panggil saja aku Larissa. Reno terkejut. Tapi, itu tidak pantas, Bu. Larissa tersenyum tipis, namun matanya hangat. Aku ingin kita bicara sebagai dua manusia, bukan atasan dan bawahan. Reno menatapnya lama, lalu mengangguk perlahan. Baik, Larissa. Nama itu keluar dari bibirnya dengan nada lembut dan tulus, seperti doa yang menenangkan. Larissa menunduk sedikit, mencoba menyembunyikan rona merah di wajahnya. Bagus. Sekarang kau boleh pulang. Reno, istirahatlah. Kau sudah bekerja terlalu keras. Reno berdiri, membungkuk sopan. Selamat malam, Larissa. Saat Reno melangkah keluar, Larissa memegang dadanya sendiri. Ia bisa merasakan detak jantungnya tak beraturan. Ada sesuatu dalam cerita Reno yang membuatnya ingin melindungi pria itu, bahkan tanpa alasan logis. Malam itu, hujan terus turun membasahi kota, seolah ikut menangis bersama dua hati yang akhirnya saling membuka diri, dan dari sanalah, cinta mereka mulai tumbuh lebih dalam, lebih hangat, dan lebih nyata dari sebelumnya. Langit sore itu memerah lembut di luar gedung Skylink Corporation. Suasana kantor sudah mulai lengang. Sebagian besar karyawan telah pulang. Namun di lantai 8, lampu ruang CEO masih menyala. Di balik pintu kaca besar itu, dua sosok masih bertahan, Larissa dan Reno. Mereka baru saja kembali dari perjalanan dinas ke Surabaya, menghadiri konferensi teknologi. Perjalanan 3 hari itu terasa begitu panjang bagi Larissa. Setiap momen bersama Reno, dari bandara hingga hotel, meninggalkan kesan yang tak bisa ia hapus. Cara Reno berbicara, cara ia mendengarkan, bahkan cara sederhana ia menatap tanpa menghakimi, semuanya membuat hati Larissa bergetar. Kini, keduanya duduk berhadapan. Di atas meja, 2 cangkir kopi masih mengepulkan asap tipis. Namun keheningan di antara mereka jauh lebih hangat daripada aroma kopi itu sendiri. Larissa memandangi Reno lama. Tatapannya tak lagi seperti tatapan seorang atasan kepada bawahan. Ada kelembutan, ada kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Reno, ucapnya pelan, memecah keheningan. Reno menoleh. Ya, Bu.
Larissa menggeleng kecil. Berapa kali aku harus bilang, jangan panggil aku, Bu, kalau hanya kita berdua. Reno tersenyum malu. Maaf, Larissa. Suara itu, namanya diucapkan dengan lembut, membuat Larissa menunduk sebentar untuk menenangkan diri. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu, inilah saatnya. Ia tak bisa lagi berpura-pura bahwa semua ini hanya kekaguman biasa. Reno, katanya lagi, kali ini dengan nada yang dalam dan jujur. Aku ingin bicara sesuatu yang sudah terlalu lama kutahan. Reno mengernyit bingung, tapi tetap tenang. Tentang apa? Larissa berdiri perlahan, berjalan ke arah jendela besar yang menampilkan pemandangan kota malam. Lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip, seolah menjadi saksi diam dari perasaan yang akan ia ungkapkan. Ia berbalik, menatap Reno dengan mata yang mulai berkaca. Aku jatuh cinta padamu. Kata-kata itu meluncur begitu pelan, tapi mengguncang seluruh udara di ruangan itu. Reno terpaku. Ia menatap Larissa, seolah tak yakin dengan apa yang baru saja ia dengar. Larissa, suaranya nyaris bergetar. Jangan bercanda. Aku tidak bercanda, jawabnya cepat. Ia melangkah mendekat, berdiri di depan Reno yang masih duduk. Aku tahu ini gila. Aku tahu orang akan menertawakan kita. Tapi aku lelah berpura-pura. Setiap hari bersamamu, membuatku sadar, aku butuh lebih dari sekadar bantuanmu. Aku butuh hadirmu. Reno menghela napas berat, mencoba memproses semuanya. Tapi Larissa, kau CEO, wanita sukses, terhormat, cantik. Sedangkan aku cuma pria sederhana yang dulu tukang pel. Dunia akan menertawakan kita. Mereka akan bilang kau bodoh. Larissa menatapnya tajam, namun matanya penuh kasih. Biarkan mereka tertawa. Aku tidak peduli. Suaranya tegas, tapi bergetar oleh emosi. Aku sudah hidup terlalu lama di dunia yang menilai segalanya dengan status dan uang. Tapi bersamamu, aku merasa menjadi manusia lagi, bukan hanya pimpinan yang harus kuat, tapi seorang wanita yang bisa mencintai. Reno berdiri perlahan, menatapnya dalam. Ia melihat ketulusan di mata Larissa, bukan rasa kasihan, bukan sekadar rasa kagum, tapi cinta yang murni dan jujur. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh pipi Larissa dengan lembut. Kenapa aku? Tanyanya pelan. Larissa tersenyum dengan air mata di sudut matanya. Karena kau satu-satunya orang yang melihat aku bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia. Hening sejenak. Hanya suara detik jam yang terdengar. Reno menatap wajah Larissa. Begitu dekat hingga ia bisa merasakan hembusan napasnya. Saya juga jatuh cinta pada Anda, Larissa. Ucapnya akhirnya. Sejak hari pertama kau memelukku di depan semua orang. Larissa menutup matanya sejenak, menahan air mata haru. Kau tahu, katanya dengan suara lembut. Aku menyesal satu hal. Apa itu? Kenapa aku tidak mengenalmu lebih awal? Mereka tersenyum. Dalam keheningan itu, Larissa melangkah maju, mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa sentimeter. Reno terpaku, tapi tidak mundur. Larissa menatap matanya dalam-dalam, lalu berbisik pelan. Kalau cinta ini salah, aku rela disalahkan. Dan malam itu, di ruang kerja yang hanya diterangi lampu temaram, dua dunia yang begitu berbeda akhirnya bertemu dalam satu titik. Cinta yang tidak memandang status, jabatan, atau harta. Ketika Reno menggenggam tangan Larissa untuk pertama kalinya, tak ada lagi batas antara CEO dan OB. Yang ada hanyalah dua hati yang sama-sama lelah mencari tempat pulang. Dan kini, akhirnya menemukan rumahnya satu sama lain. Beberapa bulan telah berlalu sejak pengakuan cinta itu. Sejak malam di mana Larissa dan Reno saling menyatakan perasaan, hidup keduanya berubah drastis. Kabar kedekatan mereka sempat berhembus di kantor. Bisik-bisik kecil di lorong, tatapan sinis di ruang rapat, hingga gosip anonim yang menyebar di media sosial. Namun Larissa tidak menggubris. Ia tetap datang ke kantor dengan kepala tegak, sementara Reno, meski sering menjadi bahan ejekan diam-diam, tetap bekerja dengan penuh hormat dan profesional.
Mereka tak pernah menampilkan kemesraan berlebihan di tempat kerja. Tapi semua orang tahu, di antara mereka ada sesuatu yang nyata, sesuatu yang tak bisa disembunyikan oleh tatapan biasa. Lalu suatu pagi, sebuah berita mengejutkan meledak di dunia maya. CEO Skylink, Larissa Anindya, resmi menikah dengan mantan OB-nya. Judul itu terpampang di puluhan portal berita, disertai foto-foto yang diambil dari akun media sosial tamu undangan. Dalam foto itu, Larissa tampak anggun mengenakan kebaya putih sederhana dengan riasan lembut. Di sampingnya berdiri Reno, gagah dalam setelan jas hitam. Wajahnya tenang namun memancarkan kebahagiaan yang sulit digambarkan. Di belakang mereka, taman kecil dengan hiasan bunga putih menjadi latar pernikahan yang intim namun penuh makna. Upacara itu tidak diadakan di hotel mewah, melainkan di halaman rumah Larissa sendiri. Hanya dihadiri keluarga terdekat, beberapa rekan kerja, dan anak-anak panti asuhan yang selama ini didukung oleh Yayasan Larissa. Tidak ada kemewahan, tidak ada pesta besar, namun suasananya hangat dan tulus. Larissa berdiri di depan mikrofon, suaranya bergetar ketika ia berbicara di hadapan para tamu. Cinta ini mungkin terlihat aneh bagi banyak orang. Tapi bagi saya, inilah cinta yang paling murni, karena lahir bukan dari status, tapi dari hati. Reno menatapnya penuh kasih, lalu menggenggam tangannya di depan semua orang. Saya dulu hanya seorang OB yang tidak pernah bermimpi bisa berdiri di sini. Tapi hari ini, saya belajar bahwa Tuhan bisa memutar takdir siapapun, asal kita tetap jujur dan berbuat baik. Kata-kata itu direkam, disebarkan, dan dalam waktu singkat menjadi viral. Komentar membanjiri media sosial. Akhirnya ada kisah cinta yang membuktikan jabatan bukan segalanya. CEO cantik yang memilih cinta, bukan status. Respect. Kisah mereka kayak film, tapi nyata. Bahkan beberapa program televisi menayangkan potongan video pernikahan itu, menyebutnya sebagai pernikahan paling inspiratif tahun ini. Namun tentu saja, tidak semua orang senang. Beberapa pesaing bisnis mencibir, sebagian karyawan lama merasa iri, tapi Larissa dan Reno tidak peduli. Mereka tahu, apapun kata dunia, cinta mereka lebih kuat dari semua suara di luar sana. Setelah akad selesai, Larissa menatap Reno sambil berbisik, "Kau tahu? Aku tidak pernah merasa sebahagia ini." Reno tersenyum, menatap wajah istrinya yang bersinar di bawah cahaya sore. "Aku juga, Larissa. Dulu aku hanya bermimpi punya kehidupan yang tenang. Tapi sekarang aku punya kamu, dan itu lebih dari cukup." Sore itu, matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan. Angin berembus lembut, meniup tirai putih di pelaminan kecil mereka. Larissa dan Reno berjalan beriringan di antara tamu yang tersenyum haru. Anak-anak panti menabur bunga di depan langkah mereka sambil bernyanyi pelan. "Selamat, Kak Larissa. Selamat, Kak Reno." Di kejauhan, suara kamera berderak-derak, menangkap momen yang kelak akan dikenang banyak orang. Sebuah kisah cinta yang menembus batas sosial, mengguncang persepsi, dan menyentuh hati ribuan jiwa di luar sana. Malam harinya, ketika semua tamu telah pulang, Larissa dan Reno duduk di taman rumah, hanya ditemani cahaya lilin dan suara jangkrik. Larissa menatap bintang di langit. "Kau sadar, kita baru saja mengubah sejarah." Reno tertawa kecil. "Aku tidak tahu tentang sejarah, tapi aku tahu satu hal, aku akan menjaga cinta ini sampai akhir hidupku." Larissa menyandarkan kepala di bahunya. "Dan aku akan menjagamu, seperti kau dulu menjaga laptop itu," katanya sambil tertawa kecil. Reno ikut tertawa, tapi matanya hangat. Di antara tawa dan keheningan malam itu, mereka tahu satu hal pasti. Perjalanan panjang mereka, dari lantai yang dipel hingga pelaminan, bukan sekadar kebetulan, tapi takdir yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Waktu berjalan cepat. Setahun telah berlalu sejak pernikahan yang mengguncang media itu, dan kini kehidupan Larissa serta Reno berjalan dalam harmoni yang nyaris sempurna. Tidak ada lagi jarak antara mereka. Tidak ada lagi dinding jabatan yang memisahkan. Mereka bukan sekadar pasangan suami istri, tapi juga rekan kerja, sahabat,
dan mitra sejati dalam membangun masa depan Skylink Corporation. Setiap pagi, mereka datang ke kantor bersama. Reno yang kini menjabat sebagai Direktur Divisi Teknologi dan Inovasi, berjalan di samping Larissa yang tetap menjadi CEO perusahaan. Pemandangan itu sempat membuat banyak orang tercengang, namun seiring waktu, semua orang di Skylink menyadari satu hal, Reno bukan dipilih karena cinta, tetapi karena kemampuannya yang luar biasa. Sejak Reno memimpin divisi teknologi, perusahaan itu berkembang pesat. Ia menerapkan sistem keamanan data baru, membangun tim riset, dan menciptakan software internal yang membuat kinerja karyawan meningkat 2 kali lipat. Larissa sering tersenyum ketika mendengar para direktur senior berdebat untuk meminta pendapat mantan OB itu. Dunia memang aneh. Orang yang dulu diremehkan, kini menjadi sumber inspirasi. Di ruang kerja CEO, terdapat satu benda yang selalu menarik perhatian setiap tamu. Sebuah foto besar yang dibingkai indah. Dalam foto itu, terlihat Larissa berdiri di belakang Reno yang tengah menyalakan laptopnya untuk pertama kali. Wajahnya tegang, tapi matanya penuh harapan. Di bawah foto itu tertulis kalimat sederhana namun bermakna. Dari momen paling panik, lahir keajaiban dan cinta. Setiap kali Larissa melihat foto itu, hatinya bergetar. Ia tahu betul, tanpa kejadian hari itu, tanpa laptop yang tiba-tiba mati, hidupnya mungkin tak akan pernah menemukan makna sesungguhnya. Hubungan mereka bukan hanya romantis, tapi juga saling menguatkan. Larissa yang tegas dan berprinsip kini menemukan keseimbangan lewat kelembutan Reno. Sementara Reno yang sederhana dan tulus belajar banyak tentang kepemimpinan dari istrinya. Mereka berdua adalah kombinasi sempurna. Logika dan hati, kekuatan dan kelembutan. Suatu sore, setelah rapat panjang dengan investor, Larissa duduk di ruangannya sambil menatap hujan di luar. Reno datang membawa 2 cangkir kopi, meletakkannya di meja dengan senyum hangat. "Masih suka menatap hujan?" tanyanya. Larissa tersenyum. "Dulu, hujan selalu membuatku cemas. Sekarang, aku justru merasa damai setiap kali mendengarnya." "Kenapa?" "Karena aku selalu teringat hari itu, hari di mana kau datang membawa keajaiban." Reno tertawa kecil, menatap istrinya dengan lembut. "Kalau begitu, biarkan aku jadi hujanmu setiap hari." Larissa menatapnya, tertawa, lalu menjawab, "Dan aku akan jadi langit yang selalu menunggu turunnya." Mereka berdua tertawa bersama, menikmati keheningan yang hanya dimengerti oleh 2 hati yang telah melewati badai. Beberapa bulan kemudian, Skylink mendapat penghargaan sebagai perusahaan dengan inovasi teknologi tercepat tahun ini. Dalam pidato penerimaannya, Larissa berdiri di panggung bersama Reno di sampingnya. "Banyak yang bilang keberhasilan datang dari kerja keras dan strategi," ucap Larissa di depan ribuan orang. "Tapi bagi kami, keberhasilan juga datang dari hal yang lebih sederhana, kepercayaan dan cinta. Tanpa keduanya, Skylink tidak akan seperti sekarang." Reno menatapnya penuh bangga, lalu menggenggam tangannya di depan semua orang. Sorak dan tepuk tangan bergema memenuhi ruangan. Kamera media menyorot mereka, namun bagi Larissa dan Reno, dunia terasa mengecil, seolah hanya ada mereka berdua di tengah sorotan itu. Malamnya, setelah semua selesai, mereka kembali ke rumah. Di teras belakang, di bawah langit yang tenang, Larissa bersandar di bahu Reno. "Kau tahu," ucapnya pelan, "dulu aku pikir keajaiban hanya ada di film." Reno tersenyum lembut. "Keajaiban memang jarang muncul, tapi terkadang, ia datang dalam wujud paling sederhana, seperti seorang OB dengan tas kecil dan obeng di dalamnya." Larissa tertawa sambil memeluknya lebih erat. "Dan aku berjanji," katanya, "tidak akan pernah lupa hari itu. Hari di mana kau bukan hanya menyalakan laptopku, tapi juga hidupku." Malam itu, angin berhembus lembut membawa suara tawa mereka ke langit. Dan di dalam ruangan kerja mereka di kantor pusat Skylink, lampu kecil di bawah foto kenangan itu tetap menyala, sebagai simbol bahwa cinta sejati tidak selalu lahir dari kemewahan, tapi seringkali dari momen paling sederhana dan tak terduga. Akhir yang bahagia bukan berarti tanpa perjuangan, tapi ketika 2 hati yang tulus akhirnya bertemu dan saling menyalakan.